Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin amma ba'd. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan hamba-hambanya yang ahli bersyukur dan selalu ditambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama ilmu hadis kelas 12 agama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ilmu hadis kelas 12 ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari di buku ajarnya ini. Bab 1 bab 1 keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Bab 2 mengenal takhrij hadis. Bab 3 mengenal kutubut tis'ah. Bab 4 tokoh hadis pada masa sahabat. Bab 5 tokoh hadis pada masa tabi'in. Bab 6 imam hadis atau al-a'immah as-sittah. Itu ya 6 bab untuk kelas 12 ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita mulai dari bab 1 ini ya. Mungkin nanti bisa kita bagi beberapa pertemuan untuk bab 1 ini. Kita sederhana saja. Yang pertama ini membahas keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Ini bukunya bisa dibaca sendiri. Saya akan menyampaikan secara singkat saja. Untuk materi konsep di bab 1 ini tentang keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Ini ada sahabat, pengertian keadilan sahabat dan dalil keadilan sahabat. Terus untuk tabi'in, pengertian keadilan tabi'in dan dasar keadilan tabi'in. Sebelum memasuki materi inti, ini ada sebuah hadis. Haditsu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Muttafaqun alaih. Artinya dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kemudian datang kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya yang mendahului persaksiannya. Muttafaqun alaih. Ini ada kata kunci adalah sahabah, tabi'in, jarh, ta'dil. Adalah sifat yang menjauhkan diri dari kefasikan dan keburukan dan keruntuhan wibawa. Sahabah seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in seseorang yang pernah bertemu dengan sahabat, tidak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Jarh memberikan kritik atas rawi yang dapat menjatuhkan keadilan maupun derajat kemampuan hafalannya. Sedangkan ta'dil memberikan pendapat yang positif kepada rawi dalam rangka menguatkan sifat keadilan dan kemampuan hafalannya. Oke, sebelum membahas keadilan sahabat Nabi dan tabi'in, di sini dipaparkan bagian A, pengertian sahabat Nabi dan tabi'in. Sahabah ini dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata sahabi. Pengertian sahabat, man lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata alal Islam ya. Coba perhatikan.
Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata al-islam. Man laqiya, orang yang bertemu an-nabiyya, Nabi Muhammad SAW, musliman dalam keadaan Islam, ini iman kepadanya, wa mata alal Islam, dan mati atau meninggal dalam keadaan Islam. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi tetapi tidak masuk Islam, maka tidak disebut sahabat. Sebaliknya, seseorang yang hidup pada masa Nabi dan dia masuk Islam namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetap disebut sahabat. Hal ini yang dialami oleh Najasyi dan Az-Zu'aib. Keduanya merupakan penduduk di luar Madinah yang masuk Islam dan ingin bertemu atau menemui Nabi Muhammad di Madinah, namun beliau sudah meninggal dunia. Sedangkan tabi'in merupakan bentuk jamak dari kata tabi' yang berakar kata tabi'ah, yang berarti berjalan di belakangnya atau mengikutinya. Dalam istilah ilmu hadis, tabi'in adalah wa man laqiya sahabiyan musliman wa mata alal Islam. Wakila wa man sahibat sahabiyya. Tabi'in adalah man laqiya sahabiyan, orang yang bertemu dengan sahabat musliman dalam keadaan Islam, wa mata alal Islam, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wakila wa man sahibat sahabiyya. Dikatakan tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, orang yang berteman dengan sahabat. Ibnu Katsir membedakan bertemunya sahabat dengan Nabi dan bertemunya tabi'in dengan sahabat Nabi. Yang membedakan keduanya adalah sahabat pernah bertemu dengan keagungan wajah Nabi Muhammad SAW. Namun pengertian tentang tabi'in yang disebut di atas merupakan pendapat mayoritas para ulama. Itu pengertian sahabat dan pengertian tabi'in. Kita lanjutkan ke poin B, keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Keadilan yang di dalam istilah ilmu hadis disebut al-adalah merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah periwayatan hadis. Mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Jadi seluruh sahabat, semua sahabat itu adalah adil. Hal ini merupakan konsekuensi seorang sahabat yang selalu menegakkan nilai-nilai agama dan beramar ma'ruf nahi mungkar, serta tidak berbohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, atas tetapnya keadilan sahabat bersifat mutlak. Tidak diperbolehkan seseorang memberikan kritikan kepada para sahabat, karena keadilan mereka sudah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengamini pendapat ini dengan mengatakan bahwa keadilan para sahabat ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi ta'dil maupun jarah ke atas mereka. Mengingat ta'dil dari Allah merupakan ta'dil yang paling valid, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Shalah bahwasanya keadilan sahabat sudah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sedangkan tabi'in yang merupakan pengikut dari sahabat, ini para ulama juga memberikan komentar tentang tabi'in. Di antaranya adalah pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Sesungguhnya fatwa dari para sahabat, sesungguhnya fatwa dari athar as-salafus salih dan fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil daripada pendapat dan fatwa mutaakhirin.
Kemudian dekatnya fatwa sangat terkait dengan kedekatan pelakunya dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fatwa-fatwa sahabat lebih didahulukan untuk diambil dari fatwa-fatwa tabiin, dan fatwa tabiin lebih didahulukan dari fatwa tabiin. Ibnu Rajab menambahkan, seutama-utamanya ilmu dalam tafsir Al-Quran, makna hadis, pembahasan halal dan haram adalah yang maksur dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in hingga kepada para imam Islam yang terkenal dan diikuti fatwa-fatwa. Demikian untuk materi pertemuan hari ini ya, pengertian sahabat, pengertian tabi'in, pengertian keadilan sahabat, pengertian keadilan tabi'in. Untuk berikutnya bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.